Ya, kita ke informasi yang pertama, di mana Perdana Menteri Italia Mario Draghi mengatakan bahwa penyelenggara G20 atau Presiden Indonesia Joko Widodo telah mengesampingkan kehadiran Presiden Rusia Vladimir Putin di KTT G20 pada November mendatang di Bali. Menurut Draghi, Vladimir Putin kemungkinan tidak akan datang secara langsung, melainkan hanya partisipasi jarak jauh. Sebelumnya, sumber Kremlin mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin tertarik berpartisipasi langsung sesuai undangan yang ia terima dari Indonesia. Seperti diketahui, negara-negara G20 menyumbang sekitar 80% dari total output ekonomi dunia. Sedangkan G7 menyumbang sekitar 31%. Vladimir Putin bergabung dengan KTT G20 tahun lalu di Roma Oktober lalu melalui konferensi video seiring kasus COVID-19 yang masih melonjak. Namun, negara-negara barat sempat menekan Indonesia untuk mengecualikan Rusia seiring serangan yang digencarkan ke Ukraina dan tuduhan kejahatan perang. Diketahui Jokowi mengunjungi Ukraina termasuk Rusia setelah agenda G7. Kita ke informasi berikutnya masih dari Rusia, di mana Rusia telah gagal membayar utang luar negerinya untuk pertama kalinya dalam satu abad terakhir. Negara itu melewatkan tenggat waktu pada Minggu untuk membayar bunga sebesar 100 juta dolar atau setara 1,4 triliun rupiah untuk dua obligasi dalam mata uang dolar dan euro. Hal itu menunjukkan bahwa Rusia mungkin memasuki default utang luar negeri pertama sejak 1918. Meskipun memiliki cukup uang dan kemauan untuk membayar, sanksi Barat membuat hal tersebut tampak tidak mungkin. Sementara itu, Rusia sebelumnya mengatakan telah mengirimkan uang ke Euroclear, sebuah institusi penyedia jasa keuangan yang fokuskan pada aktivitas clearing dan settlement, pasar uang dan pasar modal. Dan kemudian bank yang akan mendistribusikannya ke investor. Namun menurut Bloomberg News, uang telah berhenti di sana dan kreditur tidak menerimanya. Euroclear sendiri tidak mengatakan apakah pembayaran telah diblokir, namun menegaskan bahwa pihaknya mematuhi semua sanksi. Lalu pertanyaannya, apakah nasibnya mirip Sri Lanka? Meski begitu, Rusia tidak percaya diri tidak akan bernasib sama seperti Sri Lanka, di mana negara ini mengalami krisis ekonomi terburuk sejak merdeka pada 1948 setelah gagal bayar utang luar negeri 51 miliar dolar atau sekitar 757 triliun rupiah pada April. Sementara itu, Rusia telah bersikeras memiliki dana, namun kesulitan membayar karena sanksi Barat yang memutusnya dari sistem keuangan internasional. Kita beralih ke informasi dalam negeri, di mana pemerintah mengakui bahwa sepanjang tahun ini subsidi energi yang telah dialokasikan tidak tepat sasaran. Subsidi yang seharusnya dinikmati oleh golongan tidak mampu dan rentan justru dinikmati mereka yang mampu alias orang kaya. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menjelaskan harga energi di tahun 2022 ini meningkat tajam. Sehingga pemerintah harus memberikan subsidi dan kompensasi sebesar 520 triliun rupiah. Seperti diketahui, sebagian besar suplai LPG berasal dari impor, sehingga berdampak pada defisit neraca perdagangan jika konsumsinya tidak dikendalikan. Hal yang sama juga terjadi pada subsidi BBM RON 90 atau Pertalite, di mana konsumsi Pertalite mayoritas justru dikonsumsi masyarakat berpenghasilan atas. Ia merinci 40% masyarakat berpenghasilan terbawah menikmati 20,7% dari total konsumsi. Sementara 60% masyarakat berpenghasilan atas menikmati hampir 80% dari total konsumsi atau 33,3 liter per rumah tangga per bulan. Kita bergeser ke informasi yang terakhir. Arkeologi Jamal Amr mengatakan Israel telah melakukan penggalian di Masjidil Aqsa di Kota Lama Yerusalem. Ia mengatakan sejak tahun 1967 Israel telah melakukan lebih dari 100 penggalian di bawah kota kuno yang diduga untuk drainase air hujan. Arkeologi Jamal Amr mengatakan di 2019 lalu Israel telah melakukan 22 penggalian di Yerusalem.
4 diantaranya dilakukan di bawah tembok Al-Burak sebelah barat dan 5 di bawah lingkungan Silwan. Kedalaman ekskavasi Israel ini di kawasan juga mencapai lebih dari 20 meter di bawah tanah. Di akhir Juni 2019, para pejabat Israel bahkan membuka terowongan yang dinamakan Path of the Pilgrims di bawah lingkungan Silwan di Yerusalem Timur, di mana peresmiannya dihadiri Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, David Friedman, dan utusan Timur Tengah, Jason Greenblatt. Meski untuk drainase, penggalian yang dilakukan Israel di Yerusalem merupakan ancaman nyata bagi kompleks Masjid Al-Aqsa dan penduduk kota suci. Meskipun para ahli Palestina juga telah memperingatkannya. Jamal Amro juga mengatakan penggalian yang dilakukan tersebut telah menyebabkan retakan.